Halo Sobat Militer, jumpa lagi di Calon Magister, channelnya para pengamat militer yang tentunya bukan abal-abal bos. Kali ini ada kabar lagi tentang jet tempur untuk negara kita Indonesia. Dan tentunya para fansboy Rusia pada seneng tentunya nih. Rusia pastikan kontrak jet tempur Sukhoi Su-35 dengan Indonesia masih terus berlanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dulu ya bos, agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate seputar dunia militer. Polemik perihal pengadaan alutsista di Indonesia belum juga reda. Selain bahasan warganet seputar anggaran pertahanan yang mencapai ribuan triliun, yang tak bisa dilupakan adalah realisasi rencana pengadaan jet tempur pengganti F-5EF Tiger II yang tak kunjung rampung bos. Sesuai yang sudah diproklamirkan pimpinan TNI Angkatan Udara beberapa waktu lalu, maka warganet dan tentunya publik militer masih menanti kelanjutan rencana pembelian jet tempur Dassault Rafale dan F-15EX, yang masing-masing bahkan unit yang ingin diakuisisi telah diungkapkan. Belum lagi dari kubu Lockheed Martin Amerika Serikat yang tak kalah sigapnya, dengan kembali mereminder penawaran mereka atas jet tempur F-16 Viper Block 72 kepada Indonesia. Wah, jadi semakin bingung ya bos. Lepas dari semua itu, bagaimana dengan kelanjutan pengadaan jet tempur buatan Rusia Sukhoi Su-35? Meski terkesan sudah berlalu dan sepi dari bahasan di lini masa, namun perlu dicatat bos, bahwa program pengadaan Sukhoi Su-35 justru sudah lebih matang ketimbang rencana pembelian Rafale bos. Nah, kenapa demikian? Sebagai buktinya, pada Agustus 2017 lalu, antara Indonesia dan Rusia sudah melakukan nota kesepahaman alias MOU atau Memorandum of Understanding untuk pengadaan 11 unit Sukhoi Su-35. Sebaliknya, sampai sekarang rencana pengadaan pesawat tempur Rafale masih berstatus sebagai LOI atau Letter of Intent. LOI bukanlah kontrak pembelian suatu produk, melainkan baru pernyataan minat untuk mengakuisisi. Sementara proses pembicaraan dan negosiasi masih harus dilakukan untuk kelanjutannya bos. Nah, bagaimana? Para pecinta Sukhoi pasti seneng nih. Ternyata kejelasan Sukhoi Su-35 mengalahkan jet tempur yang diincar oleh Indonesia lainnya, seperti F-15EX dan Rafale. Bagaimana menurut kalian bos? Nah, tentang Sukhoi Su-35 untuk Indonesia, rupanya belum lama ini ada komentar dari petinggi di industri pertahanan Rusia. Dikutip dari militarynews.ru yang merujuk dari laporan kantor berita Interfax baru-baru ini, disebutkan pihak Rusia masih berpendapat bahwa kontrak 11 unit Sukhoi Su-35 untuk Indonesia masih terus berlaku. Dmitry Sugaev, Head of the Russian Federal Service for Military Technical Cooperation, mengatakan kontrak masih berlaku dan sejauh ini tidak ada perubahan. Pihak Rusia mengatakan Indonesia masih tertarik untuk mengakuisisi Su-35. Ia berharap bahwa kontrak akan segera dilaksanakan, meski tidak ada rincian lebih lanjut yang dapat diberikan. Seperti diketahui, kesepakatan alias MOU pengadaan ke-11 unit Su-35 telah dilakukan cukup lama, yaitu pada 10 Agustus tahun 2017 lewat skema barter dengan nilai mencapai 1,1 miliar US dollar. Sebagai catatan, Rusia dan Indonesia menandatangani MOU untuk memasok 11 unit Su-35 pada Februari 2018 lalu, atau 6 bulan setelah Amerika Serikat mengesahkan sanksi Countering America's Adversaries Trade Sanction Act atau CAATSA. Bentuk sanksi CAATSA bisa diterapkan dalam banyak dimensi. Tidak melulu pada jenis embargo suku cadang persenjataan dan kerjasama pertahanan, namun bisa merembet ke sektor ekonomi dan perdagangan. Nah, ini yang jadi PR-nya nih bos, ancaman Amerika nggak main-main. Dalam perspektif Rusia, CAATSA jelas merupakan tantangan besar dalam program ekspor alutsista. Sejauh ini Su-35 baru berhasil diekspor ke China dan Mesir. Kasus penjualan ke Mesir menjadi menarik. Pasalnya negara di Afrika Utara ini
terus melanjutkan proses pengadaan Su-35 meski mendapatkan ancaman katsa dari Amerika Serikat. Nah, gimana menurut kalian bos? Akankah Indonesia mau mengikuti jejak Mesir, boyong Su-35 meski kena sanksi katsa dari Amerika Serikat? Nah, ini yang harus dipikirkan 1000 kali. Salah langkah saja ya salam bos. Di lain pihak, justru Amerika Serikat memberikan lampu hijau untuk Indonesia dalam mengakuisisi jet tempur F-16, terlebih pabrikan F-16 Lockheed Martin telah meyakinkan penawaran ke pihak Indonesia. Seolah ingin mempertegas penawaran dan kerjasama, Lockheed Martin diwakili oleh Mike Kelly, F-16 Business Development Director, menjelaskan beberapa hal tentang keuntungan bila Indonesia meneruskan tradisi menggunakan keluarga F-16. Mike Kelly dalam pernyataannya menyebut ketika menjadi bagian dari jaringan pesawat tempur F-16, maka tidak hanya membeli pesawat tempur saja, melainkan juga membangun hubungan strategis dengan Lockheed Martin, Amerika Serikat, dan negara-negara sekutu. Ia menambahkan reputasi F-16 yang mumpuni di beragam medan operasi menjadi dasar bagi Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF untuk mempertahankan usia operasional F-16 setidaknya sampai 2 dekade mendatang. Digunakan oleh 25 negara juga turut memudahkan program latihan bersama dan kemitraan di antara negara-negara penggunanya. Dan tentunya keuntungan yang strategis adalah temannya banyak bos. Negara paling adidaya bahkan negara-negara sekutu juga akan bersahabat dengan Indonesia. Nah, jadi bingung kan bos? Berusaha meyakinkan, Mike Kelly mengatakan bila transisi dari penggunaan armada F-16 existing ke F-16 Viper akan lebih mudah, sederhana, dan hemat biaya, khususnya jika dibandingkan Indonesia membeli pesawat tempur yang tipenya benar-benar baru bos. Membangun ekosistem pendukung pesawat tempur akan sangat mahal, belum lagi jika bicara tentang infrastruktur di lapangan, pelatihan pilot, dan pemeliharaan. Poin lain yang diungkapkan Mike Kelly adalah penawaran penjualan F-16 Viper ke Indonesia. Berikut paket persenjataan dan radar AESA sudah mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat. Nah, jadi bagaimana menurut kalian bos? Sebaiknya Indonesia pilih jet tempur F-15EX, F-16, pesawat tempur Rafale, atau pesawat tempur Sukhoi? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau admin sendiri pasti bingung tentunya. Ya biarkan negara kita yang memutuskan dan semoga yang terbaik. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih dan salam baku hantam.